warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pembimbing, serta adik-adikku murid SD MI Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sangen 2. Sangen 2 yang kami cintai dan kami banggakan. Selamat pagi. Pagi. Ulangi. Kalau menjawab selamat pagi dari posisi istirahat ambil siap dulu. Baru pagi gitu ya. Kan posisi istirahat. Jadi tidak usah disiapkan, siap dulu. Pagi. Mana semangatmu? Ini semangatmu gitu ya. Nah, ulangi dulu. Adik-adikku Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sangen 2, selamat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, terima kasih udah kompak. Nanti tinggal dilanjutkan tiap hari supaya ada jiwa korsa kalau bahasa pasukan. Jiwa korsa itu perasaan yang sedulur, satu saudara. Kita itu semua satu saudara. Kalau misalkan sering terjadi dilakukan yel-yel itu pasti ada. Namanya jiwa korsa, jiwa kebersamaan. Terima kasih. Terima kasih pada pagi hari ini telah mengundang ke Polsek atas nama undangan ini Pak Kapolsek, karena Pak Kapolsek pada hari ini ada kegiatan di Polres. Jadi setiap hari Senin itu Pak Kapolsek itu ANEP itu jam pimpinan. Jadi melaksanakan apel di Polres, selanjutnya melakukan meeting antar pimpinan. Jadi pada pagi hari ini mohon maaf Kapolsek tidak bisa datang dan saya diperintah untuk mewakili beliau sebagai Babin Kantimas Desa Krajan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya nama Bribka Mulyono dari Polsek Weru, Babin Kantimas Desa Krajan. Nah, apa itu Babin Kantimas? Babin Kantimas itu satu orang polisi yang ditugaskan di setiap kelurahan. Kebetulan di Desa Krajan ini yang bertanggung jawab masalah keamanan desa nanti itu saya, gitu ya. Saya rumahnya di Tugu Ireng, Tugu Pokah atau Tugu apa yang dibilang itu nanti ngidul. Desanya Desa Munggur. Terima kasih pada pagi hari ini saya mengajak adik-adikku semua Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sangen untuk pertama yaitu menjaga ketertiban. Yang kedua menjaga disiplin. Yang ketiga cinta tanah air dan bangsa. Oke. Yang pertama kita bahas dulu masalah ketertiban. Apa itu tertib? Tertib itu apa? Siapa yang tahu? Nah, tertib kan ada tata tertib sekolah. 1, tidak boleh berambut gondrong, tidak boleh berkuku panjang, sepatunya warna hitam. Nah, seperti itu kan itu termasuk tata tertib. Tertib yaitu mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan di suatu tempat. Jadi tertib itu melu aturane sudah tergolong orang yang tertib. Gitu nggih. Jadi misalkan sampean pakai jilbab terutama itu kan juga termasuk tata tertib. Pakai seragam itu juga merupakan suatu tindakan yang tertib. Ngerti nggih? Jadi tertib itu mengikuti aturan yang dikeluarkan di suatu tempat. Misalkan sampean di sekolahan, tata tertib di kelurahan juga ada lagi, tata tertib di rumah itu juga ada lagi. Misalkan tata tertib di rumah itu kan masuk rumah itu assalamualaikum, keluar rumah waalaikumsalam, cium tangan orang tua itu merupakan tata tertib di rumah. Tata tertib di sekolah beda lagi. Oke. Menginjak materi yang kedua yaitu disiplin. Nah itu disiplin apa? Itu disiplin itu hampir sama dengan tertib. Hampir sama tapi beda. Namanya disiplin itu tindakan yang
ditentukan oleh waktu. Contohnya sampean berangkat, adik-adikku berangkat sampai sini jam 7, itu termasuk orang disiplin. Jadi misalkan sekolah itu mengaturkan mengadakan pengaturan itu jam 7 harus sudah sampai, datang 5 menit sebelum jam 7, itu termasuk disiplin. Jadi tidak tertib. Ya memang tertib tapi juga harus disiplin. Jadi orang tertib itu belum tentu disiplin. Nah, disiplin itu meliputi tertib. Kalau orang tertib, nah, tepat waktu itu dikatakan orang disiplin. Makanya ketertiban dan disiplin. Makanya dikatakan di situ tertib dulu baru disiplin. Oke. Jadi bedanya antara disiplin itu dan tertib itu, disiplin yaitu tepat waktu. Di samping melaksanakan itu tugas-tugas, tanggung jawab, oh saya harus berangkat sana jam 7 kurang 5 menit. Jam berapa harus sudah selesai, itu namanya orang disiplin. Terus yang ketiga, dengan adanya tertib disiplin itu akan menimbulkan rasa cinta terhadap sesuatu. Sampai masuknya sregep, tertib, akhirnya cinta. Misalkan tertib masuk sekolah sini, punya rasa cinta terhadap Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Nah, dengan seperti itu, dengan rasanya punya cinta, rasa seneng, itu nanti sampean masuk sekolah itu seneng. Nah, nek wis seneng kok mesti sregep. Nek wis sregep engko tugas-tugas sing dinyeki gurune mesti dikerjakan dengan baik. Contohnya nek PR ya digarap. Terus esok ulangan yo kon ngapalke yo ngapalke, hafalan ayat-ayat atau apa itu biasanya ada ayat-ayat pendek. Nah, seperti itu. Itu timbul dari rasa cinta dulu, dari tertib, terus disiplin, terus timbul rasa cinta. Nah, tercinta terhadap sekolahan kita semua. Nanti kan semua ini punya cita-cita kan. Nah, supaya memotivasi kita untuk belajar, untuk menjadi pintar itu harus punya cita-cita dulu. Makanya sejak dini, dulu saya itu dari TK, waktu saya sekolah. Dari TK itu ditanya sama ibu guru masuk kelas 1, ditanya satu-satu, cita-citamu apa, Le? Mul, nah gitu. Cita-cita saya mau jadi dokter dulu itu. Nah, kalau mau jadi dokter harus pinter, paling enggak sarjana, bilang begitu. Nah, makanya saya juga harus belajar dan alhamdulillah saya selalu menempati 3 besar di sekolah. Nah, karena kegigihan dan mau belajar serta punya cita-cita. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik misalkan punya cita-cita jadi polisi, siapa yang bercita-cita dari polisi atau poluan? Ada enggak? Nah, masa enggak ada segini banyak? Nah, nanti kalau misalkan hafal 30 juz, nah ini biasanya dari kepolisian ini kalau ada penerimaan polisi, kalau yang hafal 30 juz itu tes kesehatan langsung lulus, nunggu pendidikan, itu namanya masuk dari jalur khusus. Tidak usah pakai lari, tidak usah pakai pull up, restock, cukup hafal 30 juz. Atau nanti tes kesehatan, misalkan tes kesehatan lulus bisa langsung masuk menjadi anggota polisi. Itu misalkan dari adik-adik mau aku nanti ini orang semangat nanti ini dukungan kalau aku pengen jadi polisi aku tak ngapalke 30 juz. Nah, jadi habis itu ada kesempatan bukan seluas-luasnya. Yang mau jadi tentara ada enggak? Tentara mikul budel, lambine loreng gagah. Nah, ada enggak? Tidak ada juga. Nah, nanti moga-moga jadi pengusaha semua. Pengusaha nggak sukses. Bakul bakso, bakul mie ayam, bakul soto dan sebagainya. Pengusaha jangan dikira bakul bakso itu wong ceng-ceng po itu wong sukses semua. Langganane buat bakul bakso buka cabang ning ndi wis ora kalah dadi polisi, gajine ora apa-apa nih. Materi yang selanjutnya yaitu cinta tanah air dan bangsa. Nah, itu tadi berangkat dari disiplin, berangkat dari tertib, disiplin. Kalau diterapkan di dalam kenegaraan, misalkan sampean tertib menjaga lingkungan, sama-sama tertib, carane melu siskamming kalau sudah besar ya, termasuk ini kan untuk orang dewasa, maksudnya untuk anak-anak juga bisa.
Kalau yang ini saya terangkan untuk orang dewasa dulu. Dalam lingkungan misalkan sering ikut siskamling, sering ikut ronda,